Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, agar kita semua dapat belajar bersama tanpa terhalang oleh jarak. Nah, pada hari ini, kalian kelas 5 akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan pada hewan. Tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik, coba kalian amati terlebih dahulu gambar Dayu yang sedang mengamati ikan hias yang ada di akuariumnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, adik-adik, untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengingat suatu bacaan, kita bisa menuliskannya ke dalam peta pikiran. Sekarang, mari kita membuat peta pikiran atau mind map dari bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Apa jenis ikan hias yang dipelihara? Jenis ikan hias yang dipelihara ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias dipelihara di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Dayu memberi makan ikan hias setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Dayu membersihkan akuarium seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan yang terbuka dan menutup. Adik-adik, kita telah membuat peta pikiran dari sebuah bacaan. Selanjutnya, mari kita belajar sistem pernapasan pada hewan. Adik-adik, tahukah kalian jika makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen? Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketersediaan oksigen. Caranya dengan menanam dan merawat tumbuhan. Daun pada tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi karena bantuan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air, dan kemudian akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Proses fotosintesis terjadi pada
stomata daun. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan hewan berbeda dengan manusia. Bahkan, sistem pernapasan antara hewan satu dengan yang lainnya juga berbeda. Berikut sistem pernapasan pada hewan. 1. Cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab. Hal ini bertujuan agar kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing, terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga, viscus. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Insang berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah, oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang keempat, amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah.
Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, aves atau burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, yaitu membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh, mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ini. Udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir ke tenggorokan melalui trakea, kemudian udara masuk mengalir melalui paru-paru. Oksigen diikat oleh darah. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Lalu, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida mengalir ke tenggorokan, kemudian akan dikeluarkan melalui hidung. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup.
Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah, mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, adik-adik, kesimpulan kita mengenai materi pembelajaran pada hari ini bahwa hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Hewan yang pertama yaitu hewan cacing. Hewan cacing bernafas menggunakan permukaan kulit. Yang kedua, serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Yang ketiga, ikan atau pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Yang keempat, amfibi. Amfibi bernafas menggunakan insang saat mereka masih menjadi kecebong dan akan bernafas menggunakan paru-paru saat mereka menjadi katak dewasa. Yang kelima yaitu reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Yang keenam, burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan memiliki kantong udara yang berfungsi untuk suplai oksigen saat mereka terbang. Yang ketujuh yaitu hewan mamalia. Hewan mamalia merupakan hewan yang menyusui. Mereka bernafas menggunakan paru-paru. Untuk mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup yang akan menutup saat dia menyelam ke dalam air. Dan katup itu akan terbuka kembali saat mereka muncul ke permukaan air. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.